Gerakan Pemuda. GP Persekutuan Pemuda, Perkumpulan Pemuda. Kumpulan para pemuda. GP itu kalau dari singkatan adalah Gerakan Pemuda. Sedangkan kalau dari definisi GP itu adalah komunitas anak-anak pemuda yang ada di GPIB. Salah satunya ada di GPIB Paulus Jakarta. Isinya anak-anak muda yang sudah resmi menjadi warga Sidi Jemaat untuk dapat menyalurkan talentanya baik itu lewat pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan GP yang ada. Dan bertujuan pula untuk menaungi para pemuda di gereja. GP itu adalah wadah anak muda Kristen untuk mengekspresikan dirinya. Pasti banyak anak mudanya. Yang ada pertama itu yang pasti pemuda. Teman-teman GP yang asik lah pokoknya. gokil. Perkumpulan Pemuda Kristen GPIB. Penerus pelayanan di gereja. Yang ada di pikiran gue ketika ada kata GP adalah GP Paulus. kejujuran, persaudaraan yang erat, kreativitas, dan pelayanan di gereja, bagi gereja, untuk gereja, maupun di luar gereja, untuk yang di luar gereja, dan juga bagi yang di luar gereja. Pasti anaknya inovatif, terus dinamis dan solid. Mungkin itu yang ada di pikiran gue pertama kali. Biru Ben-Hur. Biru Ben-Hur. Warna Ben-Hur, biru Ben-Hur. Warna GP-GPIB itu biru tua dan ada kombinasi warna putihnya sedikit. Pastinya biru Ben-Hur warnanya. Biru Ben-Hur. Biru Ben-Hur. Biru. Biru kayaknya ya. Warna GP-GPIB itu adalah warna biru Ben-Hur. Awal ikut ibadah sih campur aduk, semuanya di situ, malu, seneng, sedih juga karena datangnya sendiri. Awalnya sih pasti bingung karena banyak banget anak-anak muda yang asing Dan gue baru kenal gitu, jadi ada perasaan senangnya juga, tapi ada nervousnya dikit. Sama panik karena Gue ikut ibadah GP itu persis tahun lalu, Februari lah. Itu ibadah GP terpadu dan untungnya masih tatap muka atau offline, jadi masih bisa kenalan sama teman-teman. Awal ikut ibadah tuh happy banget karena anak-anaknya gak jaim, terus murah senyum, mau untuk merangkul, mau untuk follow up, mau untuk mengingatkan kalau di GP bukan hanya ibadah, tapi ada juga kegiatan GP lainnya dan teman-teman bisa ikut melayani sama bertumbuh di gereja. Perasaannya pasti happy, maksudnya teman-teman GP, khususnya di GP Paulus Jakarta tuh sangat welcome ke teman-teman GP yang baru, dan jadi rasanya bawanya happy aja ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru, dan ngelakuin pelayanannya itu seru gitu. Kayak delightful gitu ya, jadi benar-benar membawa kegembiraan gitu loh. Pertama kali gue aktif di GP itu pas 2003. Waktu itu gue aktif masih di GP sektoral, di GP Orion waktu itu, karena gue sektor 8, tinggal di sekitar sektor 8. Dan perasaan awal yang gue rasakan pada saat ikut ibadah itu adalah, ya gue merasakan persaudaraan erat khususnya sama teman-teman yang tinggal di daerah lingkungan rumah gue. Ya karena pada saat itu sebelumnya memang gue kan gak pernah terlalu bergaul sama teman-teman di lingkungan sekitar rumah gue. tapi rasa pertama kali gue ikut ibadah GP di mana isinya anak muda semua, gue dapat teman-teman baru. Untuk seberapa seringnya, gue lumayan sering. Sebelum pandemi mungkin aktif bantu untuk terlibat dalam kegiatan ibadah nuansa muda. Sering sih. Untuk kegiatan GP nggak semuanya aku bisa ikut. Gak terlalu sering. Mungkin sih nggak terlalu sering, tapi ya mingguan ada lah. Masih jarang banget sih. Hampir setiap kegiatan GP gue ikut. Yang bikin ikut sih Karena daya tariknya yang ada. Kayak ibadah nuansa muda, chit-chat, sama ibadah GP biasa. Juga ikut choir, latihan GP Paulus Choir, dan juga ikut Sabtu Sehatnya GP Paulus. Ikut kegiatan olahraga dan pelayanan di musik. apalagi GP choirnya. Kecuali kayaknya ikut olahraga
karena nggak bisa olahraga. Jadi hanya menyempatkan diri di beberapa kegiatan GP dan pelayanan di gereja. Ya cukup sering karena gue dulu sempet jadi pengurus GP, baik di GP sektoral maupun di GP pusat. Dan yang bikin gue ikut GP itu karena gue memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga sidi jemaat, dan juga gue harus ngejalanin tanggung jawab itu dengan baik. Gue ngerasa terpanggil untuk aktif di kepemudaan. Karena rasa kenyamanan yang diberikan oleh teman-teman GP, khususnya dari pengurus yang mengajaknya itu, bentuk pelayanannya itu nggak yang dengan terpaksa. Kebutuhan rohani kali, terus sama ajakan teman-teman lah. Karena diajakin temen sih pastinya. Jadi alasannya ikut ya pertama karena memang ingin melayani. Yang kedua karena memang ini kegiatan positif yang bisa mendukung kita untuk tetap bertumbuh di gereja. Gue mencari lingkungan baru. Oke, untuk pertama kali sih gue sering ikut GP karena diajak ya untuk ikut GP choir waktu itu pertama-tama. Terus habis itu dari GP choir gue baru tahu ternyata di GP itu bukan cuma ada choir doang, tapi ada kegiatan olahraganya juga kayak ke basket. Nah, karena kebetulan gue juga suka basket, akhirnya gue ikut juga deh sama GP basket dan gue jadi aktif di GP choir dan GP basket di GPIB Paulus. Dilihat dari tampangnya nih, Gue tipikal yang on time. Gue yang tipikal on time. Gue pernah telat lah. Selalu telat join ibadah. pasti toh join ibadah. On time pada saat sebelum pandemik. 50-50 sih, jadi Ya kadang telat, kadang juga suka on time. Dua-duanya lah. aduh ini malaikat bingung sih nyatetnya. Maafin ya. Tapi lebih on time sih. Naksir, pernah nggak ya? Mungkin pernah kali ya. Kalau mau dibilang nggak pernah, pasti nanti dibilang bohong. Ya kan? Jujur gue pernah. Nggak pernah. Kayaknya belum. Nggak pernah sih, dan nggak kepikiran juga. Pernah, kalau ditanya pernah ya pernah banget sih. Mungkin karena gue baru gabung sekitar Maret atau April lalu ya, jadi gue belum tahu sih. Mungkin itu aja, tapi kalau untuk sekarang kayaknya tidak ada naksir ke sama GP karena Pas saat gue suka sama dia, pas awal-awal gue suka sama dia udah punya cowok. Ya ibadah bareng sih, ibadah terpadu. Ibadah offline-nya ya, karena Kenal-kenal teman baru, main-main game di tengah-tengah ibadah. Paling kegiatan yang ada di luar lah, kayak olahraga dan ketemu teman-teman juga, kayak kalau misalkan abis latihan GP bisa kumpul sama teman-teman GP, baik itu kita nonton film baru ataupun cuman ngumpul makan ngobrol. Pas bersama Mas GP-nya. Itu pasti kita joget-joget bareng kayak Ratu, Tobelo, Maya Afrika. Ibadah di gereja, entah itu di kegiatan lain, misalnya naik gunung atau apa, atau makan bareng. Euforia atau vibes-nya gitu loh. Ambience-nya beda, terus kita atmosfernya untuk ketemu sama Tuhan beda. Serunya ibadah pemuda gitu, tanpa harus lewat online gitu. Kita ketemu langsung, kita bisa sharing langsung, diskusi langsung gitu kan. Ada hal-hal yang bisa kita nggak dapetin di virtual, tapi kita bisa dapetin gitu, kayak ketemu lebih sharingnya lebih direct gitu. oke, seru banget. Lebih maju dan lebih bagus kalau menurut gue. Kegiatan GP itu udah sangat luar biasa ya, khususnya di GPIB Paulus Jakarta. gue lihat ada kegiatannya itu bermacam-macam banget, terus bermanfaat. Bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan bekal. Cuma kayaknya untuk pemuda-pemudanya masih kurang solid gitu loh, kurang kebersamaannya. Bagus banget, keren. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung hobi teman-teman GP dan juga talenta yang teman-teman GP punya. Kayak badminton contohnya, itu ada e-sport, jadi bisa mabar. Buat yang suka film, ada sinematografi gitu. Terus menurut gue juga GP di GP Paulus itu udah sangat aktif dan cepat tanggap dalam hal isu sosial atau bencana-bencana alam yang terjadi. Terus kalau misalnya ada yang sakit, itu langsung cepat tanggap, diatur waktu untuk didoain. Terus kalau misalnya ada yang kedukaan juga langsung cepat tanggap. Kalau misalnya ada yang butuh donor darah, itu juga langsung kayak cepat tanggap, dicariin donor darah. Jadi mereka juga bisa menjalin hubungan dengan teman-teman yang seiman, juga bertukar pikiran, terus sharing apa yang menjadi perkembangan saat ini. Jadi jangan cuma satu sisi gitu, kalau bisa setiap kegiatannya itu benar-benar aktif gitu. Jadi jangan cuma misalnya choir aja gitu, atau futsal aja, atau basket aja gitu. Tapi yang lain juga harus diaktifin lagi. Mantep lah pokoknya.
Harapan gue untuk GP Paulus, semoga kita semua makin kompak, semakin jaya, semakin Ada kebersamaannya lebih kerasa banget loh, lebih erat gitu. Kita harus tetap berkarya, terus andelin kreativitas dan kemampuan kita. dan juga jangan patah semangat. Karena semangat pemuda dari kita ini bisa berdampak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya di dalam gereja, tapi juga di luar gereja. Jangan pernah padamkan iman, terus salurkan apa yang kamu punya untuk pelayanan buat Tuhan. Kalau bisa buat teman-teman pengurus. Semoga makin inovatif dan makin kreatif. Bisa menaungi atau menjangkau lebih banyak pemuda lagi. Jadi semakin banyak teman-teman GP yang ikut join, jadi semakin ramai, pokoknya semakin banyak lah. Selamat ulang tahun GP-GPIB yang ke-71 tahun, Dirgahayu GP-GPIB yang ke-71 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja sih semangat buat GP Paulus. Thank you. Juli 1950, Gerakan Pemuda GPIB hadir di tengah persekutuan jemaat, menjadi wadah bagi pemuda-pemudi untuk dapat bersama bersekutu dan melayani Tuhan. Gerakan Pemuda GPIB hadir dari masa ke masa dengan segala dinamika yang terjadi. Di usia yang ke-71 tahun ini, Gerakan Pemuda diperhadapkan dengan pandemi yang tak kunjung usai. Rencana menjadi batal, aktivitas menjadi terhambat. Persekutuan bersama secara luring menjadi suatu hal yang sulit terlaksana. Namun, akankah kita hanya diam dan terpaku pada keadaan? Tentu tidak. Biarlah semangat kita layaknya warna biru Ben-Hur. Nyala api yang panas sempurna menjadi pandu semangat GP-GPIB yang menyala-nyala dalam mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Teruslah bergerak, teruslah kembangkan kreativitas dan talentamu. Teruslah berkarya di tengah keterbatasan saat ini. Jangan biarkan pandemi ini menghambat gerak dan karya kita bersama untuk terus bersekutu dan melayani Tuhan dalam wadah Gerakan Pemuda GPIB Paulus.